Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin yang saya hormati, kita masih membahas kitab Ighatsatul Lahafan min Makaidi Syaitan, yaitu bagaimana kita menghindari fitnah-fitnah dan godaan-godaan syaitan. Dan kita masih membahas apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min kaidihi annahu yuhsin ila arbab at-takhalli waz-zuhd aw yuhassin ila arbab at-takhalli waz-zuhd war-riyadah al-amal bihajisihim وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع. Di antara tipu daya syaitan adalah menganggap baik dan menggambarkan betapa bagusnya kepada para arbab at-takhalli waz-zuhd war-riyadah, kepada mereka-mereka aliran yang lebih mementingkan untuk menyendiri, untuk zuhud katanya, tapi zuhud yang tidak syar'i, atau untuk melatih diri, melatih jiwa dengan zikir-zikir. Manhum? Siapa yang dimaksud? Siapa mereka? Nah, tariqat sufiyah. Kata Ibnu Qayyim, syaitan menggambarkan betapa baiknya, betapa bagusnya kepada mereka para tariqat sufiyah untuk beramal dengan perasaan mereka, beramal dengan apa yang terbetik di benak mereka, tanpa berhukum pada syariat, tanpa berhukum pada kitabullah wa sunnatir rasul. Dan ini sudah dibahas sebagiannya, alhamdulillah. Yang terakhir kita baca adalah kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai fatwa dari beliau, sebagai keputusan. Wa man dhanna, dan siapa yang menduga annahu istaghna an yastaghni amma jaa bihi rasul
bima yalqa fi qalbihi min al-khawatir wal hawajiz fahuwa min a'dhamin nasi kufran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan barang siapa yang menduga bahwasanya dia tidak butuh pada sunnah, nggak butuh pada dalil, nggak butuh pada ucapan Rasulullah SAW, cukup dengan perasaannya saja, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran yang a'zama kufran, sebesar-besar kekafiran. Lihat ikhwan fillah azakumullah, gara-gara manhaj yang salah, akidahnya ikut kufur. Gara-gara metode pemahaman yang keliru, ujung-ujungnya kafir. Sudah sering dibahas ucapan para ulama berkali-kali bahwasanya al-bid'ah barid al-kufur. Kebid'ahan itu merupakan jembatan kepada kekafiran. Yang namanya kebid'ahan, penyimpangan dalam manhaj, penyimpangan dalam metode pemahaman, ini adalah jembatan ke arah kekafiran. Akan rusak akidahnya lambat laun. Sebagaimana disinggung tadi malam dalam kajian di Amwah, bahwasanya manhaj sama akidah memang agak berbeda sedikit. Tapi untuk dipisahkan tidak bisa. Nggak bisa dipisahkan. Oh, saya malas belajar manhaj, bosan, saya ingin akidah saja. Dikira bisa belajar akidah tanpa berbicara masalah manhaj. Mereka belajar akidah tapi tidak dengan manhaj Ahlus Sunnah, yang nggak bisa. Nggak akan bisa dipisahkan keduanya, saling mengikat erat. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan tidak berbeda. Dan para ulama yang lain menyatakan berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena siapa yang mempelajari manhaj Ahlus Sunnah, akidahnya akan lurus. Sebaliknya siapa yang tidak memahami manhaj Ahlus Sunnah, akidahnya lambat laun akan rusak. Tadinya hanya berpikir bahwa kerentak dalam hati kalau kitanya soleh, kalau kitanya suci, kalau kitanya ahli ibadah, puasa siang hari, sholat di malam hari, dan terus berzikir, niscaya itu bersih, niscaya yang terbisik, yang terbetik adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti benar. Ini lihat, ya. Mulai salah manhajnya, metode berpikirnya salah. Ternyata akibatnya dia jadi kufur, keluar dari akidah tauhid, keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saya ulangi dan ini adalah yang terakhir kita bahas dalam kajian yang lalu. Wa man dhanna annahu yastaghni amma jaa bihi ar-rasul bima yulqa fi qalbihi min al-khawatir wal hawajiz fa huwa min a'dhamin nasi kufran. Maka barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang terbisik dalam hatinya dan tidak butuh dengan apa yang dibawa oleh Rasul, cukup dengan apa yang merupakan khawatir wa hawajiz, bisikan-bisikan yang terbetik di hatinya, fahuwa min a'dhamin nasi kufran, maka dia menjadi manusia yang paling kufur. Wa kadzalika, sekarang kita lanjutkan. Wa kadzalika in dhanna annahu yaktafi bihadza taratan wa bihadza taratan. Demikian pula barang siapa yang berkata, cukup bagiku ini sesekali dan cukup bagiku yang itu sesekali. Kalau tadi kan semuanya merasa tidak butuh pada sunnah, sekarang kadang butuh pada sunnah pada satu saat, tapi saat yang lain nggak butuh, cukup dengan perasaan. Barang siapa yang menyatakan demikian, yang menyatakan yaktafi bihadza taratan wa bihadza taratan, fama yulqa fil qulubi la ibrata bihi wa la iltifata ilayhi in lam ya'rud ala ma jaa bihi ar-rasul wa yashhad lahu bil muwafaqah wa illa fa huwa min ilqa'in nafsi wa syaitan. Maka perlu diingatkan orang seperti ini bahwa apa yang terbetik di dalam hatimu, apa yang terpikir dalam benakmu, itu la ibrata bihi. La ibrata artinya enggak dianggap sama sekali. Enggak dianggap, enggak ada kedudukannya atau enggak ada apa-apanya, kecuali kalau ada pembenaran dari Quran dan Sunnah.
kecuali kalau yashhad lahu bil muwafaqah, kecuali kalau dipersaksikan dari dalil-dalil bahwa itu pas, tepat, berarti taufik. Dia berpikir ini sepertinya yang begini yang lebih benar, tapi dia nggak punya dalil apa-apa, cuma perasaan saja. Ternyata disampaikan pada para ulama menyatakan demikian dengan dalil, dengan hadis, dengan ayat, cocok dengan apa yang pada dirimu. Masya Allah, berarti namanya taufik. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebaiknya begini, menurutku sebaiknya begitu. Ternyata turun ayat membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar. Maka Rasulullah SAW menyatakan, sungguh fi kulli ummah, dalam umat ada muhaddatsun. Lau kana fi ummati lakana Umar. Kalau ada di umatku orang yang seperti itu, niscaya Umar. Tapi lihat, tetap dicocokkan dengan dalil, tetap disampaikan pada Rasulullah SAW, meminta persetujuan apa benar apa yang saya katakan ini. Kalau mendapatkan persetujuan, maka itulah taufik. Kalau tidak mendapatkan kecocokan dalam Quran wal Sunnah, maka berarti apa yang ada dalam benakmu wasawisi syaitan. Berarti apa yang ada dalam benakmu hanya bisikan-bisikan syaitan, hanya ilqa'in nafs, hanya perasaan hawa. Waqad su'ila Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah ditanya radhiyallahu taala anhuma tentang masalah al-muhawwadah syahran. Faqala ba'da syahr aqulu fiha bi ra'yi. Ditanya satu masalah, 1 bulan enggak jawab. 1 bulan enggak jawab. Faqala ba'da syahr, beliau menjawab setelah 1 bulan. Aqulu fiha bi ra'yi. Aku mengatakan dengan pendapatku. Fa in yakun sawaban fa min Allah. Kalau itu tepat, benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala taufik. Wa in yakun khata fa minni wa minasyaitan. Kalau ternyata salah, maka itu dariku. Aku yang bodoh, aku yang mengerti, atau dari syaitan. Wallahu bari'un wa rasuluh. Dan Allah berlepas diri daripada itu, daripada kesalahan tadi, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah mengkaji kitab Syarah Kitab Tauhid Fathul Majid. Di sana ada bab khusus masalah itu, jangan menyatakan zimmatullah wa zimmatur rasul. Ini jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulnya. Tidak boleh. Harus menyatakan ini jaminan saya, ini jaminan dariku. Kenapa kira-kira? Sama dengan pembahasan ini. Karena kalau aku sebagai manusia biasa beristihad, bisa benar, bisa salah. Maka jangan lancang mengatasnamakan langsung pada Allah SWT, ini jaminan dari Allah. Apakah kamu bisa menjaganya? Kalau jaminan dari Allah, maka hati-hati, hampir terjadi pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau jaminan darimu, ya kamu kedudukannya sekelas manusia, bisa mampu, bisa nggak mampu menjamin, iya kan? Sampai ketika ada satu kaum meminta keputusan, kalau begitu berikan pada kami keputusan. Ini setelah dikalahkan oleh kaum muslimin, maka dikatakan oleh beberapa sahabat, keputusan dari Allah dan Rasulnya, keputusan Allah dan Rasulnya atas kalian. Kata Allah, jangan sekali-kali kalian memutuskan dengan bahasa seperti itu. Katakan, ini keputusanku, bukan keputusan Allah SWT. Katakan, ini keputusanku terhadap kalian. Kenapa? Karena sama seperti ucapan Ibnu Umar tadi. In yakun sawaban fa min Allah. Fa in yakun ghairu dzalik fa minni wa minasyaitan. Kalau memang tepat, maka itu dari Allah Taala yang berikan taufik. Tetapi kalau tidak tepat, salah, keliru, maka itu dariku atau dari syaitan, atau dariku dan dari syaitan. Khonibina azakumullah, itu semua kehati-hatian dalam berbahasa.
Kehati-hatian dalam berbahasa. Kalau apa yang ada dalam Quran, apa yang dalam sunnah, tegas katakan Allah berfirman, Allah memutuskan, Allah mengharamkan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, atau Rasul dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan, Rasulullah SAW memutuskan, Rasulullah SAW mengharamkan, dan ini adalah kewajiban Rasulullah mewajibkan atas kalian. Tegas, karena jelas kalimatnya. Tetapi kalau ijtihad kamu secara ra'yu, hati-hati. Ucapkan seperti ucapan Ibnu Umar, ana aqulu bi ra'yi, aku sampaikan dengan pendapatku. Alhamdulillah. Kalau memang tepat, alhamdulillah, itu dari Allah SWT. Kalau ternyata salah, faminni wa minasyaitan, maka itu dariku dan dari syaitan. Demikian pula ketika ditulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tuliskan surat, maka penulisnya menulis dengan semangat. Hadza ma arallahu Umar. Ini apa yang Allah tunjukkan pada Umar. Ini apa yang Allah perlihatkan pada Umar. Maksudnya keputusan Umar. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu melihat, mengatakan jangan, ganti. Tulis ini pendapat Umar. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama, arallahu Umar. Ini apa yang Allah tunjukkan pada Umar. Langsung menisbatkan bahwa ini keputusan dari Allah SWT yang diilhamkan kepada Umar. Kata Umar, aku beristihad. Orang beristihad bisa benar, bisa salah. Jangan tulis seperti itu. Katakan, hadza ma ra'a Umar. Ini adalah apa yang dianggap oleh Umar, atau ini pendapat Umar. Lihat, sahabat saja Abdullah bin Umar dan juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berhati-hati. Seperti tadi keliru menyebutkan. Bukan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sangat berhati-hati. Dan kalaupun terpaksa dengan pendapatnya sendiri, dengan ra'yu, dengan ijtihad, mengatakan ini pendapat saya. Ini pendapat saya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dariku dan dari syaitan. Dan itu alternatif terakhir, setelah di sini nggak ada, di situ nggak ada, sepertinya ini masuknya ke sini. Beristihad. Hati-hati. Katakan ini pendapat saya. Jangan dengan lancang, dengan berani bahwa ini haram atau ini halal. Khawatir terkena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengecam mereka-mereka yang menyatakan hadza halalun wa hadza haram. Ini halal dan ini haram min inda anfusihim. Dari diri mereka sendiri. Berbicara dari diri mereka sendiri dan menyatakan hadza min Allah. Ini ancamannya sangat berat. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Wa qala Umar, dan juga Umar bin Khattab pernah berkata radhiyallahu taala anhu, "Ayyuhan nas, ittahimur ra'i 'ala ad-din." Wahai manusia, tuduhlah pendapat pribadi kalian atas agama. Falaqad ra'aituni yawma Abi Jandal walau astati'u an arudda amra Rasulullah alaihi salam radattuh. Sungguh aku pernah melihat diriku ketika kejadian Abu Jandal. Kalau saja aku waktu itu bisa melawan atau menentang Rasulullah SAW, aku akan bantah Rasulullah SAW. Bayangkan. Tapi karena menuduh pribadinya, pendapatnya, maka mengatakan saya ini keliru, saya ini salah, pendapat saya yang salah. Pertama, apa itu Yaum Abi Jandal? Yaum Abi Jandal, Abu Jandal anaknya Tufail bin Amr, penulis perjanjian Hudaybiyah. Setelah selesai, bahkan masih belum beranjak dari tempatnya,
Ditulis perjanjian Hudaybiyah, kalau seorang yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Dan kalau seorang yang murtad dari Mekah ke Madinah, yang murtad dari Madinah ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Dan tahun ini kalian pulang, tidak boleh masuk ke Mekah. Tahun depan dikasih waktu 3 hari. Kayaknya semuanya merugikan kaum muslimin. Ini saat itu juga belum selesai atau belum beranjak dari tempatnya perjanjian Hudaybiyah, anaknya sendiri, anaknya si kafir tadi, Tufail bin Amr, namanya Abu Jandal, masuk Islam, pindah ke sana. Langsung Tufail manggil, ini yang pertama, balik. Jangan, kata para sahabat jangan. Kata Tufail, balik, perjanjian sudah ditulis, balik, kembalikan itu. Ribut para sahabat, Rasulullah SAW memutuskan, kembalikan. Ini sudah keputusan, kembalikan. Kata Umar bin Khattab, sungguh demi Allah, kalau saja aku tidak menentang diriku sendiri, aku lawan Rasulullah SAW. Lihat orang ini, kenapa dikembalikan? Dia sudah masuk Islam, kok dikembalikan ke musyrikin? Maka kata Umar bin Khattab, menasihati kalian dan menasihati kita semuanya kaum muslimin, ittahimu ar-ra'yu 'ala ad-din. Tuduhlah perasaanmu sendiri, pikiranmu sendiri, salahkan perasaanmu sendiri, pikiranmu sendiri terhadap agama. Kalau agama pasti benar, perasaanmu, pikiranmu belum tentu benar, maka mana yang mau dikalahkan? Para sahabat hampir semuanya perasaannya pengennya nolak, pengennya menentang. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak terima perjanjian yang kayak gini? Kenapa kita terima? Bukankah kita alal haq? Iya, kita alal haq. Bukankah kita lebih mulia dari mereka? Iya, kita lebih mulia dari mereka. Walima hadhihi daniyah? Untuk apa kerendahan ini? Maksudnya ngalah seperti ini dikatakan rendah. Untuk apa? Ad-daniyah. Kenapa kita ngalah? Kata Rasulullah SAW, apakah kau tidak beriman bahwa aku Rasulullah? Tertunduk Umar. Iya, aku beriman bahwa aku Rasulullah. Selesai. Langsung sadar, bertaubat pada Allah, memang Rasulullah SAW pasti benar. Tapi perasaan hati ini merasa ini harusnya begini. Tetapi karena iman mereka kuat, ditundukkan hatinya, dikalahkan ra'yunya, tunduk pada Nabi. Kata Nabi, maka sekarang kita pulang. Ini mereka sudah pakai pakaian ihram semua, sudah mau umrah, dilarang, dan perjanjian Hudaybiyah diantara isinya adalah kalian harus pulang. Maka Rasulullah SAW memerintahkan tahallul, cukur rambut, pulang. Wallah, tertulis dalam sejarah, para sahabat nggak ada yang bergerak, karena menahan rasa jengkel pada musyrikin. Bukan pada Rasulullah SAW, pada musyrikin. Kurang ajar, kok mereka menang gitu seakan-akan. Mereka menang, kita harus pulang. Diam semua mereka, sedih. Kok kita harus ngalah, pulang. Rasulullah SAW melihat mereka tidak bergerak, sedih. Masuk ke dalam kemahnya, dalam keadaan mukanya yang sangat sedih. Maka istrinya bertanya, kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Aku perintahkan mereka begini-begini, mereka nggak bergerak seorang pun. Kata istrinya, mereka orang-orang beriman. Engkau keluar, aku cukur engkau depan mereka, niscaya mereka akan cukur. Maka Rasulullah SAW menuruti usulan dari istrinya. Keluar, dicukur rambutnya. Wallah, ketika melihat Rasulullah SAW mencukur rambutnya sendiri, maka mereka pun semuanya bergerak untuk mencukur rambutnya sampai seakan-akan mereka saling bunuh. Karena dengan pisau-pisau mereka seakan-akan mereka saling bunuh. Demikian diriwayatkan. Ka'annahum yaqtatilun, seakan-akan mereka saling bunuh karena semua dengan pisau-pisau mereka mencukur satu orang mencukur yang lainnya. Ini para sahabat. Berat memang, tetapi karena ini din, ini ucapan Rasul, sami'na wa ata'na. Bisa kalian bayangkan sendiri. Kalian sudah sampai di depan pintu Mekah, sudah sampai di hududul haram, tinggal masuk saja, tiba-tiba harus pulang, harus ngalah sama musyrikin. Kalau ngalah sama saudara kita sesama mukminin, kita bisa
Kita ikut gembira dengan kaum muslimin bergembira. Udah ngalah, kamu yang ambil, saya enggak. Tetapi harus ngalah dengan musyrikin. Harus pulang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ayuhan nas ittahimur ra'ya 'ala din. Wahai manusia, salahkan pendapatmu, salahkan pendapat pribadimu, salahkan perasaanmu dan pikiranmu terhadap agama. Agama yang benar, Allah kalau Rasul adalah yang pasti benar. Adapun perasaan kita, ucapan kita, pikiran kita belum tentu benar. Salahkan, kalahkan. Kalau saja aku, kata beliau, dulu ketika aku melihat diriku di zaman kejadian Abu Jandal, kalau aku waktu itu menuruti perasaanku, aku akan menentang Rasulullah SAW. Tapi aku tidak mengikuti perasaanku. Ternyata alhamdulillah hikmahnya semuanya baik. Dibisikkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengantarkan Abu Jandal kembali ke musyrikin, cerdaslah sedikit. Iya, kurang lebih maknanya seperti itu. Cerdaslah sedikit. Apa maknanya? Maknanya kalau kita sudah terikat perjanjian, kamu belum, maka cerdaslah sedikit. Dan memang cerdas beliau. Begitu di perjalanan pulang ke Mekah, dia melawan, dibunuh salah satunya, yang lain terlukai, dan dia lari. Lari ke dusun Iz, desa yang namanya Al-Iz. Dan semua yang masuk Islam dari sana nggak boleh ke Madinah, larinya ke dusun Iz, dan terus 2, 3, 4 sampai 70 orang. Jadi pasukan 70 orang di dusun Iz, yang akhirnya merepotkan musyrikin sendiri. Kenapa kaum muslimin terikat perjanjian Hudaybiyah tidak berperang, tapi mereka yang 70 orang tadi tidak terikat perjanjian, maka mereka memerangi musyrikin yang lewat dari pedagang-pedagang dan rombongan dan sebagainya, karena merasa bahwa mereka yang merampas harta kami, yang mengusir kami dan sebagainya. Akhirnya malah merepotkan musyrikin sendiri. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini hikmah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ittihamu sahaba li ara'ihim katsirun masyhur. Dan tuduhan para sahabat terhadap pendapat mereka pribadi itu sangat banyak riwayatnya. Katsirun masyhur, sangat banyak dan terkenal. Bagaimana para sahabat selalu menyalahkan dirinya, selalu menyalahkan perasaannya. Coba silakan tanya lain, aku tidak mengerti, atau menyatakan aku belum tentu benar, atau menyatakan dengan kalimat-kalimat yang senada dengan itu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kalau mengatakan pendapat-pendapat seringkali menyatakan bahwa ini adalah sunnah, ini adalah sunnah. Tidak menyatakan qala Rasulullah SAW kada. Kenapa? Khawatir kalau menyebutkan dengan lafadznya mungkin tidak tepat, mungkin salah. Khawatir. Mengatakan hadis sunnah, ini minas sunnah dan seterusnya. Sampai ketika beliau mengucapkan keceplosan menyatakan qala Rasulullah SAW, berhenti dia, ketakutan. Kemudian berkata, atau yang semakna dengan itu, atau lebih dari itu, atau kurang dari itu, atau yang semacam itu. Khawatir berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyebutkan sebuah hadis, beliau menyatakan atau yang semakna dengan itu, atau yang lebih dari itu, atau kurang dari itu, atau yang semacam itu. Ini kehati-hatian para sahabat. Dan mereka tidak merasa yakin dengan apa yang dipikirkan dan perasaannya. Wa hum abarrul ummati quluban. Padahal mereka adalah orang yang paling bersih hatinya, yang paling bersih. Wa amaquhum ilman, dan yang paling dalam ilmunya. Wa ab'aduhum minasyaitan, dan ab'aduhum minasyaitan, dan yang paling jauh dari syaitan. Dibandingkan dengan orang-orang setelahnya, dibandingkan dengan orang-orang belakangan, apalagi dibandingkan dengan mereka kaum sufi, tarekat sufiyah. Mereka merasa kalau dengan zikir-zikir, dengan riyadhah, dengan latihan-latihan, hati jadi bersih. Kalau hati jadi bersih, maka yang terbetik dalam pikiran pasti benar. Yang paling bersih itu para sahabat setelah Rasulullah SAW. Nyatanya mereka tetap menyalahkan perasaannya. Yang paling alim adalah mereka para sahabat setelah Rasulullah SAW.
Yang paling jauh dari syaitan adalah mereka para sahabat. Tapi toh mereka tetap tidak mau menyatakan dengan yakin perasaannya pasti benar. Kalaupun terpaksa dia memakai pendapatnya, ra'yunya, dia berkata, hadza ra'yi, ini pendapatku. Kalau memang benar itu dari Allah, kalau salah itu dariku dan dari syaitan. Tidak merasa yakin kalau itu benar. Masih mungkin benar, mungkin salah. Ini pendapatku, mungkin benar, mungkin salah. Itu kan maknanya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari aku dan dari syaitan. Demikian pula Umar bin Khattab tidak ridha ketika dikatakan ini yang Allah perlihatkan pada Umar. Kata Umar, jangan. Ini pendapat Umar, titik. Jangan menyatakan ini yang Allah perlihatkan pada Umar. Khawatir jangan-jangan yang terbetik di benakku tadi bukan dari Allah tetapi dari syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Bahaya. Jangan, ini pendapat Umar. Bisa benar, bisa salah. Kaum muslimin yang saya hormati, apa yang dikatakan oleh mereka para sahabat padahal mereka dalam keadaan a'maquhum ilman, abarul ummati quluban wa ab'aduhum minasyaitan. Fakanu atba'al ummah lisunnah, maka mereka menjadi orang yang paling ikut sunnah. Wa ashadduhum ittihaman li araihim, dan mereka menjadi orang yang paling menyalahkan pikiran mereka sendiri, paling menyalahkan perasaan mereka sendiri, paling menyalahkan ra'yu mereka sendiri. Wa haula'i didd dzalik, adapun yang mereka para rekat sufiyah tadi didd dzalik, justru sebaliknya. Paling bodoh, tidak suci, gampang dipengaruhi syaitan, kemudian merasa bisikan-bisikan yang ada pada diriku dari Allah. Kok yakinnya itu dari Allah? Sudah dibahas kemarin, bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari hawa nafsu, bisa jadi dari syaitan. Kenapa kok yakin itu dari Allah Ta'ala? Ini kesesatan mereka. Wa ahlul istiqamati minhum sanaku 'alal jaddah. Padahal orang-orang istiqamah dari kalangan mereka berjalan di atas jalan ini. Orang-orang istiqamah dari mereka artinya orang-orang yang pertamanya. Ini kaum sufi ini bergeser terlalu jauh. Dulu di masa-masa mereka dalam keadaan masih di atas sunnah, dikenal bukan dengan kalimat sufi. Walaupun ada yang menyebutnya sufi, tapi dikenal dengan kalimat zuhad. Para golongan zuhad, ahli zuhud, ahli zuhud. Yang kalau kita dengar siapa tokoh-tokohnya, maka kita akan tahu itu ahli sunnah, bukan sufi. Apakah Fudail bin Iyad misalnya? Siapa tidak kenal beliau? Ahli sunnah. Ucapannya dalam kitab-kitab sunnah banyak. Termasuk tokoh-tokoh yang dibesarkan oleh mereka, yang mereka anggap sebagai tokoh sufi. Ternyata mereka yang awal-awalnya masih lurus. Di antara mereka adalah ucapan Al-Junaid. Karena juga tokoh yang dibesarkan oleh mereka. Ketika berbicara tentang perasaan, mereka katakan bahwa perasaan yang terbetik dalam benak kita tidak kita terima sampai dipersaksikan dengan dua saksi, Quran was sunnah. Ahlul istiqamati minhum salaku 'alal jaddah. Orang-orang yang masih lurusnya dari kalangan mereka itu dalam keadaan mereka lam yaltafitu ila syai'in minal khawatir. Mereka tidak menengok sedikit pun pada perasaan. Mereka tidak menengok sedikit pun pada apa-apa yang ada di benaknya, di hatinya, enggak. Atau pada ilhamat. Hatta yaquma 'alaiha syahidan, hingga dipersaksikan dengan dua saksi, Quran was sunnah. Kita baca di antaranya. Qala Al-Junaid, berkata Al-Junaid rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, kata beliau, berkata Sulaiman Ad-Darani, rubbama yaqa' fi qalbi nuktatun. Rubbama yaqa' fi qalbi an-nuktah. Bisa jadi terbetik dalam hatiku sesuatu. Min nukatil qaum, dari pikiran-pikiran mereka. Ayaman, beberapa hari. Fala aqbaluha, tetapi aku tidak menerima. Illa bi syahidaini adlain, kecuali dengan dua saksi yang adil. Minal kitabi was sunnah, yaitu dari kitab dan sunnah. Qanibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, perhatikan ucapan beliau.
Dinukilkan oleh Al-Junaid dari Ad-Darani rahimahullah, bahwasanya kadang-kadang terbetik di benak kita apa yang merupakan pikiran mereka, nuktatil qaum, tetapi aku tidak menerimanya. La aqbaluha hatta yashhad syahidaini adlain, sampai dipersaksikan oleh dua saksi yang adil, bisyahidaini adlain, yaitu kitab was sunnah. Demikian pula Abu Zaid, sepertinya Al-Bustami juga sama. Lau nadartum ila rajulin u'tiya minal karamati hatta yatarabba' fil hawa fala taghtarru bihi. Kata Abu Zaid, kalaupun kalian melihat seorang yang diberi karamat, keramat-keramat, sampai dia bisa duduk bersila di awang-awang, fil hawa, di udara begitu, fala taghtarru bihi, maka jangan kalian tertipu. Hatta tanzuru kaifa tajidunahu 'inda al-amri wan nahi, jangan kalian tertipu sampai kalian melihat dia bagaimana sikapnya terhadap perintah dan larangan hukum syariat. Sampai kalian lihat bagaimana keadaan orang itu dalam masalah perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Bagaimana mereka dalam syariat, bagaimana mereka dalam halal haram, bagaimana mereka dalam hukum-hukum. Wa hifdzul hudud, dan bagaimana menjaga hudud, batas-batas, garis-garis Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Orang yang pernah ditanya oleh orang yang mengejeknya, jenggotmu bagus mana dengan jenggotnya kambing? Menangis dia. Menangis dia. Semua orang nanya bingung. Kok nangis? Demi Allah, kalau aku ini orang saleh, jenggotku lebih mulia daripadanya. Tetapi kalau aku orang yang fasik, orang yang jelek, bisa jadi dia lebih mulia daripada jenggotku. Artinya untuk masalah perasaan, untuk masalah yang seperti itu tinggi. Tetapi kalau perkara-perkaranya perasaan tanpa dipersaksikan dengan dalil-dalil, tidak bisa kita terima. Dan ternyata beliau menasehatkan kepada kalian, kepada mereka, dan hendaklah mereka kaum tarekat-tarekat sufi yang mendengar ucapan Abu Bustami atau Abu Zaid ini, dengarkan ucapannya. Kata beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu, hendaklah kalian jangan tertipu kalaupun seorang memiliki karamat sampai bisa duduk bersila sambil berzikir di awang-awang. Gimana kalau kalian melihat seorang syekh berjubah putih dengan tasbih besar, dengan imamah yang besar, tiba-tiba sedang berzikir nganggang, naik sedikit-sedikit sampai ke atas. Terus lampunya menyala. Oh, bukan lampunya, kepalanya menyala. Karena kejadian di Aceh dikasih lampu di imamahnya, menyala. Orang mengira, cahaya dari Allah SWT. Padahal ada lampunya. Alhamdulillah nggak kesetrum dia. Ini kalau terjadi sesungguhnya kejadian benar seperti itu, apa kemudian kalian percaya? Oh, berarti dia orang yang soleh, pikirannya pasti benar, perasaannya pasti benar. Tetap tidak. Tetap harus disesuaikan dengan ahkam hukum syariat. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata beliau, kalau engkau melihat seseorang yang mendapatkan karamah sampai bisa duduk bersila di awang-awang, di udara, maka jangan tertipu dengannya. Hatta tanzuru kaifa tajidunahu 'indal amri wan nahi, sampai kalian lihat bagaimana keadaan orang itu dalam masalah hukum syariat, perintah dan larangan, dan batas-batas Allah, garis-garis Allah. Kalau ternyata asi, bagaimana keadaannya? Orang yang tadi punya karamah, zikir sampai nganggang begitu, salatnya buru-buru salat, dia itu semedi di gua selama 40 hari 40 malam, enggak salat, enggak apa. Puasa, ya puasa tapi minum siang hari. Puasa apa itu? Ya puasa mutih, air putih saja yang diminum. Cocok dengan syariat? Enggak cocok sama sekali. Syariatnya siapa itu? La fil Quran wa la fil sunnah.
maka kita katakan dengan tegas orang ini dhal, bahkan karena enggak salat kafir. Apa hukumnya? Yang enggak salat, kata para ulama kafir. Pembeda antara musyrik mukmin dengan musyrik adalah tarkus shalah. Nah, wa qala aidan, dan beliau juga pernah berkata, masih Abu Zaid, man taraka qira'atul Qur'an wa luzumul jama'at wa hudurul janaiz wa idadatul marid wa iyadatul marda wa da'a bihadha sya'n fa huwa mudda'i. Kata beliau, siapa yang meninggalkan baca Quran, siapa yang tidak salat berjamaah di masjid-masjid, siapa yang tidak hadir mengantarkan jenazah, siapa yang tidak menengok orang sakit, kemudian mengaku-ngaku dengan urusan ini, maka dia hanya orang yang mengaku-ngaku. Ini tidak sebenarnya. Siapa yang mengaku kalau dia waliun min awliyaillah, seorang sufi yang sudah sampai tingkat hakikat, yang sudah sampai tingkat kasyaf, bisa menyingkap tabir gaib, dalam keadaan sholat jamaah enggak, hadir jenazah juga enggak, beramal saleh, menengok orang sakit juga enggak, maka ketahuilah bahwa dia cuma mengaku-ngaku, kadzab, berdusta. Ini tokoh mereka yang bilang. Wa qala Sari as-Saqti, qala min idda'a batina ilmin yanquduhu zahiru hukmin fahuwa ghalit. Siapa yang mengaku-ngaku memiliki ilmu tentang batin segala sesuatu, tetapi bertentangan dengan zahir hukum, maka orang itu telah salah. Masih ingat pembahasan kemarin bahwa tarekat-tarekat sufiyah selalu mengatakan bahwa ilmu ada dua, ada ilmu zahir, ilmu batin. Kamu itu hanya zahirnya saja, tapi kami tahu batinnya. Di balik itu semua, disuruh salat, kenapa disuruh salat? Kami tahu. Puasa, kenapa disuruh puasa? Kami tahu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kami semua tahu hakikat-hakikat perkara. Ini tahu ilmu batin. Kemari, dengarkan ucapan tokoh kalian, Sari as-Saqti, menyatakan kalau ada seorang mengaku-ngaku memiliki ilmu batin, ilmu yang batin, tetapi bertentangan dengan ilmu yang zahir, maka dia dusta, dia salah, dia nggak benar, ghalib. Punya ilmu batin, tapi ilmu zahirnya berbeda semua. Disuruh sholat, dia nggak sholat. Disuruh puasa, dia nggak puasa. Disuruh untuk berjamaah ke masjid, dia malah dekam saja di kuburan. Tahu dekam kan? Duduk di satu tempat. Apa di gua, di tempat keramat, di kuburan, di ini khunana azab Allah, bertentangan dengan zahir ilmin, zahir syariah, bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang zahir. Maka orang ini telah salah. Telah salah. Berarti memang kaum sufi ini terjadi pergeseran-pergeseran yang sangat drastis. Asalnya dari zuhud di atas sunnah sampai zuhud di atas bid'ah. Asalnya mementingkan dalil-dalil Quran sunnah, ternyata belakangan mementingkan perasaan. Ternyata begitu. Masih membanggakan dirinya bahwa kami pengikut mereka, kami pengikut Al-Junaid, pengikut Abu Zaid, pengikut Al-Bustam, pengikut Sayyid Al-Qusti, Masya Allah. Ternyata sudah jauh berbeda. Qala Al-Junaid berkata lagi, madhabuna, madhab kami, madhabuna hadha muqayyad bil usul, bil kitab wa sunnah. Bahwa madhab kami ini terikat dengan dasar-dasar. Di antaranya Al-Quran wa sunnah. Faman lam yahfadhul kitab wa yaktubul hadith wa yatafaqqah la yuktada bihi. Maka siapa yang tidak mau menghafal Al-Quran, tidak mau mencatat hadis, enggak mau bertafaqquh, mempelajari fiqh, la yuktada bihi, maka dia tidak diikuti. Lihat, yang mengaku madhab sufi, madhab tasawuf, kata Junaid, madhab kami terikat
dengan prinsip-prinsip, di antaranya Quran wa sunnah. Maka kalau tidak menghafal Quran, tidak mempelajari hadis, tidak mencatat hadis, tidak mempelajari fiqh, maka sungguh orang ini tidak diteladani, tidak diikuti, tidak dianggap. Maka sering terjadi pertentangan antara dua pihak, ahli sunnah dengan haula. Karena setiap ahli sunnah menyebutkan kesesatan mereka, mereka selalu menyebutkan para ulama. Ahli sunnah yang dikatakan oleh mereka sufi. Berarti kamu menyalahkan Fudail bin Iyad. Beda, maaf saja. Beda jauh, bumi langit bedanya. Sangat jauhnya perbedaannya. Mereka mau mengaku pengikut Junaid juga berbeda, mengaku pengikut Abu Zaid juga berbeda, mengaku pengikut Al-Junaid juga berbeda. Wa qala Abu Bakar ad-Daqqaq, man dayya'a hudud al-amri wan nahi fi adh-dhahir harum musyahadat al-qalbi fil batin. Lihat, masih tokoh mereka juga. Berkata Abu Bakar ad-Daqqaq, siapa yang melalaikan garis-garis Allah, hudud al-amr wan nahi, siapa yang menyelisihi batas-batas perintah dan larangan yang zahir, maka haruma musyahadatal qalbi fil batin, maka dia terhalang untuk bisa menyaksikan hakikat-hakikat yang batin. Nah, bagaimana? Kalau menyelisihi yang zahir-zahir dalam hukum syariat halal haram, enggak bisa dia memandang perkara-perkara yang hak dalam batin, tidak bisa. Tetapi khonibina azakumullah, kalau dia menjaga batas-batas Allah dan selalu mementingkan qala Allah qala Rasul, mementingkan syariat Allah, berupaya diterapkan pada dirinya dengan taqwa Allah, maka ittaqu firasatal mu'min, kata Nabi. Apa kata Nabi? Hati-hati dengan firasatnya seorang mukmin. Sering tepatnya, sering tepat. Firasah namanya. Apakah bisa dipelajari? Tidak. Tidak bisa dipelajari. Itu diberi oleh Allah SWT. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasat seorang mukmin, karena biasanya firasat mereka tepat. Kenapa? Karena mereka orang yang saleh, yang beriman. Apa makna saleh kalau bukan menerapkan qala Allah wa qala Rasul? Apa makna saleh kalau bukan mengikuti syariat Allah? Apa makna saleh kalau bukan mengikuti halal dan haram? Kita latih supaya firasat kita tepat, kita latih. Dengan apa? Dengan zikir la ilaha illallah 70.000 kali. Itu bukan dengan sunnah. Apalagi ada yang 1 juta kali, ada yang sekian kali, 1 nafas sekian kali. Itu berlebihan masalah zikirnya. Masalah salat jamaah enggak. Masalah ibadah-ibadah yang lain tidak. Bahkan berzikirnya di tempat terpencil sendirian sambil ngelamun. Sangat mudah untuk dimasuki syaitan. Maka yang datang sungguh bukan firasatul mu'min, yang terjadi adalah wasawisus syayatin. Wa qala Abul Husain an-Nuri, berkata pula tokoh mereka Abul Husain an-Nuri, man ra'aitahu yadda'i ma'allahi halatan tukhrijuhu an haddil ilmi syar'i fala taqrubhu, wa man ra'aitahu yadda'i halatan la yashhad laha hifdhu zahirihi fattahimu ala dinih. Kata Abul Husain an-Nuri, siapa yang kau lihat mengaku-ngaku dia punya keadaan bersama Allah, keadaan yang sangat dekat, yang mengeluarkan dia dari ilmu syar'i, fala taqrubhu, jangan dekati dia. Saya ulangi, siapa yang mengaku bahwa dia punya keadaan yang dekat dengan Allah sehingga enggak perlu lagi terikat dengan syariat, maka jangan dekati dia. Bukan cuma Gusmi di Surabaya, masih banyak lagi yang lain. Kalau madhabnya sama, pikirannya sama, yaitu mementingkan perasaan dan menyatakan ada ilmu batin di samping ilmu zahir, akibatnya akan sama. Tahu Gusmi kan? Anaknya kiai yang kerjaannya di tempat-tempat pelacuran, di diskotik-diskotik,
Kalau ada yang negur, gimana itu? Masa kiai begitu? Oh, itu ilmunya beda dengan kita. Dia punya ilmu hakikat, kita masih syariat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya ilmunya beda, tingkatannya beda. Kita tingkatannya syariat masih terikat halal haram. Kalau dia karena tingkatannya hakikat nggak terikat dengan halal haram. Jawabannya ada di sini. Kalian ikut siapa? Man salafuka fi hadza? Enggak ada yang bilang begitu dalam salafus saleh, sahabat dan tabi'in wala tabi'it tabi'in. Bahkan tokoh-tokoh kalian sendiri yang pertama dulu tidak mengatakan begitu. Bahkan mengatakan sebaliknya. Kalau ada yang berkata bahwa aku sudah dekat dengan Allah sehingga tidak terikat lagi dengan syariat, maka jangan dekati dia. Karena dia orang sesat, menyimpang, bahkan bisa jadi kafir, keluar dari Islam karena tidak salat, kafir. Tambah lagi kalimat berikutnya oleh beliau. Wa man ra'aitahu yad'i halatan la yashhad laha hifdhu zahirihi. Atau engkau melihat dia mengaku-ngaku punya keadaan tertentu yang tidak terbukti dengan zahirnya. Apa maknanya tidak terbukti dengan zahirnya? Tidak terbukti dengan praktek amaliyahnya. Salatnya ndak, puasanya ngawur, kerjaannya maksiat tiap hari. Maka jangan percaya. Jangan percaya. Fattahimuhu ala dinih. Lihat kalimatnya sangat tinggi sekali, sangat keras. Fattahimuhu ala dinih, ala dinihi. Hendaklah tuduhlah agamanya. Tuduhlah agamanya. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Itu maknanya menuduh. Karena tidak mungkin seorang mukmin akan menggampangkan maksiat, kemudian meninggalkan kewajiban, kemudian mengatakan bahwa saya adalah waliullah yang dekat dengan Allah, memiliki kedudukan yang tinggi, tingkat hakikat, tingkat ma'rifat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kadzab, dusta besar. Wa qala Abu Sa'id Al-Kharraz, juga tokoh mereka, kullu batin mukhalif zahir fahuwa batin. Semua yang batin kalau bertentangan dengan yang zahir, maka itu batin. Ringkas saja. Sehingga kalau mengaku batinnya bahwa dia adalah orang yang begini yang begitu, ternyata zahirnya dia asi fasik, maka jangan percaya. Kalau Jariri, amruna hadza kullu majmu' ala faslin wahid. Urusan kami ini semuanya terkumpul dalam satu perkara. Antalzam qalbaka al-muraqabah. Hendaklah hatimu selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Wa yakunul ilmu ala zahirika qa'iman. Dan ilmu pada zahirmu tegak. Satu di zahir, satu di batin. Demikian ucapan Al-Jariri. Semua ini tadi terikat pada satu perkara. Yang zahir dan satu perkara pada batin. Pada batinnya, bahwa hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zahirnya ilmu yang hak tegak. Sehingga rasa takut sudah ada dalam hati. Begitu mengamalkan tepat dengan ilmu. Kalau ilmu punya tapi khasyatullah, muraqabatullah tidak ada dalam hatinya, percuma ilmunya, nggak akan diamalkan karena nggak ada rasa takut. Lancang, berani untuk masuk sana kemari ke tempat-tempat maksiat dengan seenaknya, berdalil bahwa saya lain dengan kalian, saya turunkan tingkat hakikat. Nggak punya khasyatullah. Sebaliknya dia punya khasyatullah, punya muraqabatullah dalam hatinya, merasa diawasi oleh Allah, maka saya akan beramal, tapi gak punya ilmu. Juga sama, amalannya akan ngawur, akan sesat, akan salah. Sehingga kata beliau, dua, dalam hati ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dan dalam zahirnya dia punya ilmu tegak, ilmu yang tegak. Ini qala Allah wa qala Rasul. وقال أبو حفص الكبير شأن من لم يزن أحواله وأفعاله بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال. Kata beliau,
Siapa yang tidak menimbang keadaannya, tidak mengukur keadaannya, perbuatannya dengan kitab was sunnah, dan tidak menyalahkan perasaannya dan pikirannya, jangan dicatat dalam barisan para rijal. Dan jangan dicatat dalam barisan para tokoh-tokoh. Singkirkan orang ini. Jangan dimasukkan dalam jajaran para rijal, salihin, mukminin, apalagi aulia, apalagi dikatakan wali. Jangan. Kata beliau Abu Hafs, siapa yang tidak menimbang dirinya, keadaannya, afalnya dengan kitab was sunnah, dan tidak menyalahkan perasaan dirinya, tidak menyalahkan pikiran dirinya, tidak menyalahkan pendapatnya sendiri, maka jangan dicatat dalam dewan rijal. Dan sungguh sangat bagus sebagai penutup ucapan Syirazi tentang Sufiyah. Bahwa Sufiyah itu berbeda. Lihat ucapannya, perlu dicatat. Kana Sufiyah yaskharuna min asyaitan, wal an asyaitan yaskhar minhum. Kata Syirazi, dulu kaum Sufiyah memperolok-olokkan syaitan. Tapi sekarang syaitan memperolok-olokkan kaum sufi. Ya bayah. Kalau sufi-sufi yang dulu syaitan gak sempet goda, gak ada waktu kosong dari amalan soleh ke amalan soleh berikutnya, amalan soleh berikutnya terus. Dari salat, ibadah, beramal soleh, bersedekah, mengantarkan jenazah, menengok orang sakit, terus beramal soleh terus. Syaitan diperolok-olokkan oleh kaum sufi yang dulu. Wal'an, tetapi sekarang ini, itu baru zaman Syirazi, apalagi zaman kita sekarang ini, lebih parah lagi. Syaitan yang mentertawakan kaum sufi. Salat enggak, puasa enggak, malah dia duduk di pinggir kali sampai lumutan. Isyhadah. Syaitan tertawa, mentertawakan orang ini sufi. Wali jaga kali. Betul-betul pas apa yang dikatakan oleh Syirazi tadi. Dulu kaum sufi mentertawakan syaitan, tapi sekarang syaitan yang mentertawakan kaum sufi. Ucapan yang senada diucapkan pula oleh beberapa para ulama. Karena syaitan fima madha yahab minan nas, wal yawm ar-rajul alladhi yahab minasyaitan. Dulu syaitan itu lari dari manusia. Ini orang-orang tadi, orang-orang saleh. Sekarang manusia yang lari dari syaitan. Ini syaitan lebih berani, manusia yang kalah. Dulu syaitan yang kalah, tapi sekarang kita yang kalah. Karena zaman terus menurun keadaannya. Khairun nas, kata Nabi, adalah qarni, generasiku, dan berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Di zaman Umar bin Khattab, syaitan lari, takut dari manusia. Sekarang manusia yang takut dari setan. Pasang sesajen, pasang ini, berikutnya setan, jangan ganggu aku. Kasihan banget. Dulu syaitan yang lari. Umar bin Khattab jalan, syaitan yafir ila fajjin ghairu fajjik. Ibnu Jubair ketika sedang duduk buang hajat, muncul syaitan dengan muka yang mengerikan. Atakhafu minni, apakah kau takut denganku? Dipukul dengan tangannya dengan keras sambil berkata, atakhafu minni? Hilang. Apakah kau takut dengan aku? Dipukul dengan keras sambil berkata, apakah kau takut dengan aku? Kalah, dia yang takut, syaitan yang takut. Bagaimana sekarang kalau dia muncul di kamar mandi kalian? Apa yang terjadi kira-kira? Imma lari dalam keadaan telanjang, wa imma besok pasang sesajen. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi ahli sunnah insyaallah tidak demikian. Ahli sunnah karena mereka mempelajari apa kata Allah, apa kata Rasul, yang mengetahui tentang syaitan, tipu dayanya sangat lemah. Inna kaida syaitan kanat dha'ifa. Maka sebelum masuk kamar mandi sudah doa, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its.
sehingga aman. Dan terus demikian. Setiap ada perkara, setiap saat, setiap gerakan ada doa-doanya, ada zikir-zikirnya yang semuanya itu melindungi dari syaitan. Zikir pagi, zikir sore, ayat kursi di pagi hari, ayat kursi di sore hari. Alhamdulillah. Maka yang penting adalah amal bis sunnah. Insyaallah kita jauh dari godaan syaitan. Demikian satu bab, alhamdulillah. Satu pasal, bukan satu bab. Insyaallah pasal berikutnya kita akan bahas pada kajian mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.